Perkenalkan, nama saya Firliansyah Syaril Maulana, NIM 24149. Di sini saya akan menjelaskan analisis conjoin jus buah. Nah, di sini terdiri dari beberapa atribut yang dimana itu adalah buah, kemasan, harga, dan varian. Untuk yang buah terdiri dari 4 level yang dimana itu level 1 jambu, 2 itu apel, yang 3 itu alpukat, yang 4 itu mangga. Yang untuk kemasan itu terdiri dari 3 level yang dimana itu terdiri dari botol plastik level 1, level 2 itu cup, level 3 itu plastik. Untuk harga itu terdiri dari 3 level yang dimana itu 5.000, 10.000, dan 15.000. Untuk varian rasa terdiri dari 4 level yang dimana level 1 itu tanpa campuran, level 2 itu dengan gula, level 3 itu dengan susu, level 4 itu gula dan susu. Nah, untuk langkah yang pertama itu, untuk analisis konjun itu membuat atribut dan level-level yang mau kita analisis konjoin. Nah, untuk kebetulan ini saya analisis jus buah. Nah, untuk langkah pertama. Untuk langkah kedua, kita masuk SPSS, tekan data, diagonal, orthogonal design, generate. Nah, untuk mempermudah kita ngecek nama-nama yang di dalam Excel tadi, kita bisa dua layar. Nah, untuk faktor name itu kan ini kan dimasukkan nama atribut tadi yang terdiri dari 5, ya buah, kemasan, harga, dan varian. Nah, faktor name itu ada buah, kita tulis buah. Untuk faktor label sama, kita ketik buah juga. Kalau di atas buah, di bawah buah. Sesuaikan untuk penulisannya, terus tekan add. Lalu yang kedua itu kemasan. Kita sesuaikan dengan ini ya teman-teman. Kalau B-nya besar ya besar, kalau K-nya kecil ya kecil. Kita samakan di SPSS-nya. Ini kemasan. Kita kita tekan add. Untuk kita selanjutnya adalah harga. Harga. Tekan add. Yang keempat itu varian. Nah, kalau di SPSS ini tidak boleh, di dalam faktor name ini tidak boleh terdapat spasi, maupun di faktor label tidak boleh terdapat spasi. Kalau emang variannya ada spasi, kita pakai underscore. Kalau gak pakai spasi ya gak pakai underscore. Jadi kita pakai varian saja sudah mewakili. Kita ketik varian add. Nah, untuk memasukkan level-level tersebut ini kita tekan buah. Kan buah kan terdiri dari 4 level. Nah, untuk value ini kita masukkan. Kan level tadi kan ada 4 level. Kita ketik 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini adalah level dari buah. Untuk level 1 tadi jambu. Untuk level 2 tadi apel. Untuk level 3 tadi alpukat. Untuk level 4 tadi mangga. Kalau sudah tekan continue. Untuk kemasan ini sama seperti buah tadi. Eh, kita tekan define value untuk mengisi beberapa level yang dari ada di kemasan tadi. Untuk kemasan tadi kan ada 3 level. Kita ketik sejumlah level yang ada di kemasan. Untuk level 1 tadi plastik. Yang kedua itu cup. Yang ketiga itu plastik. Nah, kalau sudah tekan continue. Untuk harga sama seperti kayak kemasan tadi. Tekan define value. Lalu
ketik jumlah level yang ada di harga tadi. Kalau misalnya ini 3 ya ketik sejumlah 3. 3. Nah, untuk harga level pertama itu ada 5.000, RP 5.000. Yang kedua itu dengan harga 10.000. Yang ketiga itu dengan harga 15.000. Kalau sudah tekan continue. Nah, untuk varian juga sama, tekan defend. Kita ketik sejumlah level tersebut. Kan jumlahnya ada 4 ya. Nah, untuk level 1 tanpa campuran. Untuk level 2 itu dengan gula. Untuk level 3 itu dengan susu. Level 4 itu gula dan susu. Kalau sudah tekan continue. Kalau memang sudah kayak seperti ini, tekan create new date. Nah, sebelum ke file ini kita harus buat file folder yang baru agar bisa mudah menemukan data SPSS-nya. Kita tekan baru folder. Kita namain analisis conjoin. Nah, ini kan saya taruh di data D dan saya namain analisis conjoin. Jadi saya cari nanti di sini file, dokumen, data D. Nah, ini file yang baru saya tadi buat tadi. Tekan, klik 2 kali. Nah, ini kan saya langkah pertama kan mencari stimuli. Jadi namain saja stimuli. Save. Nah, lalu tekan OK. Nah, terus data tersebut sudah berada di analisis conjoin tadi. Di sini. Nah, lalu langkah ketiga itu yaitu melakukan membuat kuesioner. Akan tetapi saya sudah mendapatkan data yang dimana ini ada P1 sampai P16. Nah, ini adalah data hasil dari kuesioner saya. Ini nanti saya masukkan di SPSS untuk melakukan analisis conjoin. Ini langkah keempat. Kan pertama kan melakukan membuat atribut dan level. Yang kedua itu membuat stimuli. Yang ketiga itu membuat kuesioner. Dan yang keempat ini, data ini kan sudah menemukan data dengan hasil kuesioner tadi. Kita copy, Ctrl C, kita masuk ke SPSS-nya. Lalu paste with, tekan variable new. Untuk responden terdapat nominal. Untuk P1 sampai P16 itu scale. Nah, ini kan responden kenapa bukan scale? Karena ini data nominal, teman-teman. Untuk P1, P6 ini ibaratnya X. Ini responden itu adalah Y. Nah, kita tekan data view, kita save. Nah, ini tempat yang sudah kita buat tadi, yang folder yang sudah kita buat tadi. Lalu kita namain
data jus buah. Nah, kita tekan save. Nah, nanti data tersebut sudah berada di sini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah melakukan syntax. Syntax itu apa? Syntax itu adalah menemukan file SPSS sehingga memunculkan hasil data responden atau kuesioner yang telah kita lakukan dan memunculkan hasil analisis conjoin tersebut. Nah, saya punya syntax ini. Nah, kebetulan ini saya tadi sudah membuat dan saya akan menjelaskan. Nah, D itu apa? D itu adalah letak dari penyimpanan, nama penyimpanan. Kalau misal di sini adalah D, ya D. Kalau di sini, kalau kita nyimpannya di data C, ya di data C. Kebetulan saya taruh di data D, makanya saya ketik D. Untuk analisis konjon ini adalah nama foldernya, nama folder. Nah, ini harus sama teman-teman. Kalau emang huruf besar semua ya huruf besar semua, kalau kecil-kecil semua. Kalau ada yang salah huruf satu saja nanti tidak terdeteksi untuk data kalian. Nah, untuk stimuli, stimuli adalah hasil data dari SPSS tadi, stimuli. Nah, untuk data ini sama, tempat menyimpan data tersebut. D, untuk analisis juga sama, nama folder tadi. Untuk data jus buah, ini adalah data yang kedua yang kita simpan tadi, yang setelah mendapatkan data dari kuesioner kan tadi kan masuk ke SPSS. Nah, itu lalu kita kan mengubah ini kan ya, ini lalu kita tekan variable new, kita ubah yang responden itu nominal, B1 sampai B16 itu scale. Nah, terus lalu save tadi kan, lalu masuk di folder yang ini. Makanya kok saya tulis data jus buah tadi, yang saya namai data jus buah. Nah, skor ini adalah skor responden tadi. Kalau emang responden saya sejumlah 16 ya, B1 sama B1 tuh B16. Kalau sampai B17 ya B1 sampai B17 atau B1 tuh B17. Nah, lalu subjeknya itu adalah responden. Subjeknya responden. Lalu untuk faktornya tadi kita menyesuaikan dengan stimuli. Nah, kalau awalnya faktornya buah ya buah, kemasan ya kemasan, harga ya harga, varian ya varian. Tulisannya ya juga harus sama. Nah, kalau emang sudah sesuai kita copy, Ctrl C, lalu masuk di SPSS di bagian ini ya teman-teman. Lalu tekan file, new, lalu syntax. Nah, lalu kita klik di sini dan Ctrl V. Lalu langkah selanjutnya adalah run. Tekan Alt. Kita ulangi lagi, kalau emang tidak muncul untuk datanya, tekan new syntax. Kita Ctrl V,
lalu run. Nah, ini untuk data yang kita sudah dapatkan dari kuesioner. Nah, untuk subjek 20 ini karena saya menggunakan responden sejumlah 20. Untuk yang data yang kita pakai adalah overall. Overall ini adalah keseluruhan dari data tersebut dan kesimpulan. Sekian dari saya untuk menjelaskan analisis conjoin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh atribut produksi terhadap preferensi konsumen minuman buah. Untuk pendahuluan, konsumen minuman buah semakin selektif, tidak hanya memperhatikan rasa tetapi juga harga, varian, dan kemasan. Menurut Wang et al. 2022, kemasan berperan penting dalam bentuk preferensi konsumen melalui bentuk, warna, dan label. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap faktor-faktor seperti varian, buah, harga, dan kemasan penting untuk mengetahui kombinasi yang saling disukai konsumen, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan conjoint analysis. Untuk rumusan, atribut apa saja buah, kemasan, harga, dan varian yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih produk minuman jus. Yang kedua, seberapa besar tingkat kepentingan masing-masing atribut dalam keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, kombinasi atribut seperti apa yang paling disukai konsumen berdasarkan hasil analisis conjoint. Yang keempat, apakah model conjoint yang digunakan valid dalam menggambarkan preferensi konsumen. Tinjauan pusaka. Preferensi konsumen terhadap minuman dipengaruhi oleh atribut seperti buah, harga, kemasan, varian, dan kadar gula. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kemasan memiliki peran penting. Misalnya, menurut Wang et al. 2022, menekan elemen visual, dan Octanel Donara et al. 2025 membahas jenis kemasan, dan Meta et al. 2024 menyoroti logo serta informasi gizi dari sisi gula. Shin et al. 2024 menemukan konsumen lebih menyukai minuman dengan kadar gula rendah, sedangkan Gayatri K et al. 2024 membuktikan bahwa pencantuman label kadar gula seperti rendah sukrosa, low sucrose, atau tanpa sukrosa, no sucrose, dapat meningkatkan nilai jual produk. Hal ini menunjukkan bahwa kemasan dan kadar gula sama-sama mempengaruhi preferensi. Meskipun hasil penelitian ini memperlihatkan varian dan buah, setiap varian dan buah tetap menjadi faktor yang paling dominan. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini menggunakan metode conjoint analisis untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap produk jus buah dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 20 responden dan diolah menggunakan SPSS. Untuk atributnya sendiri terdiri dari buah, kemasan, harga, dan varian, dan memiliki level yang berbeda. Untuk buahnya itu 1-4, yang dimana 1 itu adalah jambu, yang kedua itu apel, yang ketiga itu alpukat, yang keempat itu mangga. Untuk kemasan itu terdiri dari 3 level, yang nomor 1 itu botol plastik, yang kedua itu cup, yang ketiga itu plastik. Untuk harga itu memiliki 3 level, yaitu 1 untuk 5.000, yang 2 itu 10.000, yang 3 itu 15.000. Untuk varian terdiri dari 4 level, yang dimana itu 1 tanpa campuran, yang kedua itu dengan gula, yang 3 itu dengan susu, yang 4 itu gula dan susu. Untuk langkah analisis, yang pertama itu menentukan atribut dan level, yang kedua menyusun stimuli atau kombinasi produk, yang ketiga menyebarkan kuesioner, yang keempat mengelola data dengan SPSS, yang kelima menghasilkan utilitas, importance, dan validitas model. Hasil dan pembahasannya. Hasil utilities
Untuk apel 0,63 dan jambu 0,59 paling disukai. Dan yang kedua alpukat minus 0,419 dan mangga minus 0,806 kurang diminati, dan cup 0,300 kemasan paling disukai. Untuk harga 10.000 0,658 harga paling ideal. Untuk harga 5.000 dan harga 15.000 kurang menarik. Tanpa campuran 1,031 varian yang paling disukai. Hasil importance value untuk varian 33,5% paling penting. Yang kedua buah 31% penting kedua. Yang ketiga itu ada harga 20,1% pendukung. Yang keempat itu kemasan 15,4% paling kecil pengaruhnya. Jadi kalau di total semua ini adalah 100%. Untuk validitas model persen R sama dengan 0,958 kurang dari 0,001. Hubungan sangat kuat antara preferensi yang diamati dan yang diprediksi. Kendal tuh 0,713 kurang 0,01 menunjukkan konsistensi peringkat preferensi. Yang ketiga, hasil ini konsisten dengan penelitian Wang et al. 2022 yang menemukan konsumen memberikan penilaian stabil terhadap kombinasi atribut. Yang stimulus atau kombinasi semua atribut, yaitu varian tanpa campur paling disukai. Utilitasnya adalah 1,031, buah apel 0,631 dan jambu 0,594 lebih tinggi dibandingkan buah lain. Dengan harga 10.000 0,388 dianggap paling sesuai. Kemasan cup 0,053 lebih sukai dibanding botol plastik yang minus 0,167. Produk jus paling ideal menurut konsumen buah apel atau buah jambu. Yang kedua itu kemasannya itu cup. Yang ketiga harga 10.000 untuk variannya tanpa campuran. Hal ini mendukung Meta et al. 2023 bahwa kemasan tetap penting meski faktor isi produk lebih dominan. Untuk penutup, kesimpulan, preferensi konsumen dipengaruhi oleh varian dan jenis buah, disusul harga lalu kemasan. Varian tanpa campuran dan buah apel atau jambu paling disukai. Yang ketiga, model valid. Hasil bisa dijadikan acuan strategi pemasaran. Rekomendasi fokus pada varian tanpa campuran, harga 10.000 sebagai standar, gunakan cup sebagai kemasan utama. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.